saya Sabri Yuzar. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Asri, saya sendiri dari CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 13 Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Asri. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, hari ini kita adakan percakapan sedikit Bu masalah pra observasi sebelum saya mengamati Ibu Asri. Nah, jadi dari tujuan kita itu saya sedikit nanti akan melihat bagaimana kesehatan ibu dalam mengajarkan. Jadi kira-kira Bu, pertama apa yang ibu tujuan dalam mengajarkan nanti yang akan ibu ucapkan? Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tuliskan di sini, ada 3 hal yang diinginkan. Yang pertama, ini siswa mampu menguraikan hasil telaahnya terhadap struktur teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan segmen. Yang kedua, siswa mampu menelaah prinsip penggunaan kata kalimat dalam paragraf pada teks laporan hasil observasi. Baik. Jadi yang ketiga ini. Ketiganya, siswa mampu menulis rangkuman dari teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata dalam kalimat tanda baca, ejaan, dengan Berdasarkan rancangan pembelajaran yang ibu tuliskan ada tadi ada 3 ya Bu ya. Yang pertama mungkin mendidik mampu menguraikan hasil setiap laporan hasil observasi dan sebagainya itu ya. Jadi peserta didik dapat menentukan teks laporan. Kemudian Bu, yang itu apa namanya kata lengkapnya itu adalah ada kaidah penggunaan teks kalimat tanpa baca ejaan yang tepat itu ya. Berarti dari ketiga hal tersebut, bagaimana dengan area pengembangan yang akan ibu gunakan nanti? untuk pengembangannya ada 2 bagian. Yang pertama di bagian pengetahuan, kemudian di keterampilan. Bagian pengetahuannya, siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, bagian keterampilannya, siswa menulis rangkuman berupa kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Oke, bagus Bu. Jadi di sini juga saya akan mencoba melihat Bu ya, bagaimana rencana ibu nanti yang ingin ibu terapkan di dalam proyek. Untuk pembelajarannya ya. Iya. Untuk pembelajarannya saya rencananya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan keterisian siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional siswa. Kemudian saya juga akan membagi kelompok siswa sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa masing-masing di kelas. Untuk modelnya saya rencananya akan menggunakan model berbasis masalah ataupun problem based learning. Untuk metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan. Bagus sekali Bu ya, karena di situ ada termasuk dalam berdiferensiasi dan berbeda planning PBL ya Bu ya, kalau dikenal dengan PBL. Kemudian di sini juga kira-kira Bu ya, ibu mau menggunakan media yang bagaimana dalam penerapan pembelajaran nanti di dalam kelas? Biasanya saya menggunakan media dengan teks ya, teksnya ada beragam sesuai dengan keadaan siswa. Jadi di sini karena materi teks laporan hasil observasi, jadi teksnya melihat laporan hasil observasi. Kemudian disediakan LKPD ataupun lembar kerja siswa. Kemudian ada salin dia di PowerPoint, slide PowerPoint, dan juga ada media laptop. Oke. Nah, kira-kira Bu kapan ini kegiatan pembelajaran itu akan ibu lakukan? Ya, insya Allah mungkin saya juga akan mencoba untuk observasi di dalam kelas. Mungkin saya ada jadwal di hari Rabu, hari Rabu jam ke 34 di kelas 74. Kelas 7. Tapi di hari Rabu jam kelas 74 ya. Oke. Baik, insya Allah pada hari Rabu jam 74 pada kelas 74 saya akan datang ke kelas itu. Saya akan mencoba mensupervisi ibu dulu di kelas. Sebenarnya itu tujuannya itu untuk kebaikan kita juga Bu, untuk bagaimana cara-cara itu dalam mengajarkan di kelas ini. Nah, nanti setelah kita lakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, mungkin nanti juga kita akan mengadakan pasca observasi lagi. Nah,
sebelum kita akhiri ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Mungkin dari percakapan kita tadi, saya sudah lebih tergambar apa yang ingin saya lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Jadi saya menyiapkan media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian gambaran mengenai percakapan hari ini dari media, pembelajaran berdiferensiasi tadi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, dan insya Allah dalam perbincangan kita itu nanti bisa kita terapkan di kelas kita, dan insya Allah saya juga akan mencoba observasi Ibu di dalam kelas 7-4 kali ya Bu ya, 7-4 karena hari Rabu. Nah, tempat kita pada hari ini nanti insya Allah akan saya observasi Ibu di dalam kelas. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat semua? Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita ice breaking dulu sedikit boleh? Kita ice breaking seperti biasa. Ice breakingnya tepuk tangan. Dengarkan Abah dari. Kalau ibu bilang tepuk 1 kali berarti tepuk 1 kali. Kalau tepuk 2 kali, 2 kali. Kalau ibu bilang 3 kali, tidak tepuk karena ibu tidak bilang tepuk. Kita coba ya. Oke, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, 4 kali. Ibu berbilang tepuk. Kalau tidak tepuk, jangan. Nah, tadi sekarang sudah benar. Ini sudah benar ya. Oke, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, 3 kali. Konsentrasi. Konsentrasi. Lagi. Tepuk 3 kali, 2 kali. Masih ada juga. Lagi. Tepuk 2 kali, tepuk 4 kali, 1 kali. Oke, coba sebut. Sudah konsentrasi semua. Nah, kita lihat di papan tulis sobat tulisannya. Ada yang mau menjadi ilmuwan di kelas kita? Sebelum menjadi ilmuwan, kita kembali sedikit kepada materi sebelumnya, teks berita. Ada yang masih ingat apa itu teks berita? Apa itu teks berita? Teks berita. Isinya apa? Isi berita. Berita itu sumber informasi. Biasanya informasinya fakta atau dibuat-buat. Apa yang benar-benar terjadi. Nah, kita hari ini melihat teks laporan hasil observasi. Sama dengan teks berita. Teks laporan hasil observasi ini juga berdasarkan fakta, benar-benar terjadi. Informasi yang benar-benar terjadi. Oke. Tujuan kita melihat teks laporan hasil observasi ini supaya kita mengetahui benda-benda yang ada di sekitar kita, kemudian kita mengetahui bagian-bagiannya, mengetahui bentuknya. Kira-kira sudah pernah dengar teks laporan hasil observasi? Sudah ada yang pernah dengar? Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh ataupun teks observasi yang seperti apa yang pernah dibaca?
Mungkin di mana dapat teks laporan hasil observasinya? Di koran, bisa. Informasi apa biasanya? Itu teks berita ya, oke. Kalau di teks laporan hasil observasi itu biasanya ada benda-benda apa dulu yang dibahas. Biasanya ada di buku-buku ilmu pengetahuan. Pelajaran IPA, pertama belajar tentang makhluk hidup. Dalam buku IPA itu ada teks laporan hasil observasi. Kan nggak mungkin di dalam buku IPA itu semut hilang bentuknya ukurannya 2 meter. Ada semut ukurannya 2 meter. Tapi sudah diobservasi dulu semut itu paling besar mungkin ukurannya 3 cm. Mungkin paling besar itu sudah paling besar. Nah, seperti itu. Jadi tes laporan hasil observasi itu dilihat berdasarkan apa yang diteliti sebelumnya. Kita sebagai anak muda juga bisa menjadi ilmuwan tadi dengan membuat teks laporan hasil observasi kecil-kecilan. Ayo mau jadi ilmuwan? Oke. Nah, kita lihat teks laporan hasil observasi memaparkan secara observasi dari objek berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan yang ada. Oke. Iya, biasanya bagian-bagian teks observasi itu objeknya dulu, misalnya yang akan kita laporkan tadi tentang semut. Ya, berarti objeknya semut. Kemudian bagian-bagian objeknya, semut itu ada kepalanya, ada kepalanya dulu, ya kan? Malah ada dadanya, ada perutnya, yang kan? Kemudian terakhir manfaat objek. Kira-kira semut ada manfaatnya atau tidak? Ada. Apa manfaat semut? Menjaga kesuburan tanah, apalagi? Apa? Jadi toraknya jadi semut bisa menimbulkan tanah. Kita lihat bagian selanjutnya. Untuk menyimpulkan suatu teks laporan hasil observasi, pertama kita mendapati judul teksnya dulu. Kalau tentang semut berarti judul teksnya semut. Ini pokok paragraf, kita lihat contoh paragraf-paragraf ataupun teks-teks mengenai semut boleh, mengenai hal lain itu boleh. Terakhir merangkai isi pokok paragraf tersebut menjadi sebuah pernyataan. Jadi ada beberapa paragraf, satu paragraf itu biasanya ada satu isi pokok. Sumber-sumbernya juga. Kemudian ada struktur teks laporan hasil observasi. Ada 4 bagian ya biasanya teks laporan hasil observasi. Yang pertama apa? Pernyataan. Pernyataan umum itu isinya biasanya apa? Biasanya disampaikan mengenai yang umum dulu, semut adalah hewan kecil. Oke, bagian kedua deskripsi bagiannya, bagian-bagian semut mengenai semut, bagian tubuhnya, manfaatnya, digunakan apa saja boleh. Kemudian terakhir kesimpulan. Di dalam teks laporan hasil observasi ini ada bagian kesimpulan. Tapi kesimpulan ini boleh ada, boleh tidak. Kesimpulan biasanya menyimpulkan. Jadi manfaat semut adalah untuk menyimpulkan tanah. Itu ya mana ya? Bisa diterima tidak? Bisa kalian terima tidak kalau ada orang yang bilang semut itu ukuran normalnya 2 meter? Ukuran normalnya berapa? Jadi itu udah paling besar. Saya sebut kalau semut yang paling kecil, jadi nggak sampai 1 mili mungkin ya, atau 0,5 cm. Oke, seperti itu. Ini kita sudah lihat tadi bagian struktur teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita bagi kelompok untuk melihat bagian-bagian atau struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, kelompoknya ya, dengan nomor masing-masing ya. Tadi kita sudah melihat struktur teks laporan hasil observasi itu adalah pertama apa? Kedua, deskripsi bagian. Kemudian ada deskripsi bagian. Terakhir, kesimpulannya. Masing-masing kelompok tadi sudah dapat LKTD atau lembar kerja masing-masing di segi
Kemudian hasil presentasi kami ada yang ditolak. Saya ingin menanyakan itu pada pernyataan ini pokoknya menyampaikan kisah terjadinya mengapa bagian aplikasi tadi pernyataan itu berarti untuk pertanyaannya mereka Bapak tidak menyampaikan kesimpulan dari laporan hasil observasi. terima kasih telah bertanya. Sesuai dengan hasil diskusi kami, tes yang kita berikan ini tidak berhenti berjalan sehingga kami tidak singkat-singkatnya. Terima kasih. Dan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri. Baiklah Bu Sri, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan juga pada Ibu ya, terkait dengan jalannya proses observasi Ibu kemarin itu. Yang pertama mungkin untuk menanyakan yang bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi. Jadi karena belum terlalu terbiasa diobservasi ya, apa mungkin ada perasaan tegang, bagaimana ya nanti suasana ya setelah selesai sudah di jalan observasinya sudah tidak ada. Oh baik, terkait permasalahan ini sebenarnya perkembangan apa yang kira-kira yang dilakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa, tahapan pembelajaran apa aja yang sudah pernah dilakukan di kelas. Untuk persiapan observasi kemarin untuk pembelajaran di kelas saya sudah menyiapkan pembelajaran, kemudian dikembangkan pengusahaannya di area pengetahuan, keterampilan, kemudian hasil OA terhadap materi di pembelajarannya namanya mulai dari menulis laporan dari siswa, kemudian menuliskan kata, kemudian ada pemeriksaan. Berarti keterkaitan pengembangan dan keterampilan ya. Apakah sudah berhasil kira-kira Bu setelah kelas atau tidak? Permasalahannya alhamdulillah terselesaikan. Mungkin masih ada beberapa kekurangan yang bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya. Jadi yang dilakukan sudah baik ya. Jadi walaupun masih ada yang kekurangannya dalam kendala-kendala siswanya, mungkin itu bisa proses pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, pastinya Ibu sudah banyak peningkatan setelah observasi. Baik Ibu, jadi ada berapa siswa yang kira-kira yang terlibat atau kurang aktif yang mengenalkan temannya, tapi kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi sehingga siswa tersebut kurang aktif. Mungkin dalam pembagian kelompok kemarin waktu belajar ada pembagian kelompok, ada di satu kelompok ada siswa yang terlalu banyak, kemudian ada kelompok lain yang kurang banyak. Kemudian untuk permasalahan seperti itu saya akan menggunakan pendekatan sesuai dengan anak. Misalnya saya membuat kelompok berdasarkan gaya-gaya masing-masing anak, berdasarkan visual, karena ada yang gaya belajarnya visual, auditori, kemudian ada yang kinestetik, sehingga setiap siswa itu punya kesempatan yang sama untuk belajar lebih nyaman, kemudian diberikan pertanyaan pada anak tersebut untuk menyesuaikan dengan tujuan yang ada di sini, kira-kira seperti apa harus kita lakukan. Berarti Anda juga akan melihat gaya belajar si anak ya, sehingga mereka itu akan lebih tertarik bagaimana caranya mereka itu akan lebih aktif ya. Berarti kita akan mencoba melihat istilahnya sekarang itu berdiferensiasi. Ya mudah-mudahan ya apa yang direncanakan terrealisasi ke depannya dalam memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik Bu, saya tunggu ya Bu ya cerita-cerita Ibu nantinya kalau sudah dikembangkan
Ya, kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan perubahan perencanaan? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan dan tapi secepatnya insya Allah akan dilakukan pembelajaran dan diferensiasi. Baik, terima kasih Ibu ya. Mudah-mudahan jawaban-jawaban itu akan terrealisasi secepatnya. Mungkin sekarang saya juga memberikan kesempatan kepada Ibu. Bentar Pak Sapri dan Ibu Asri, dari apa yang saya dengarkan terkait percakapan observasi, saya sudah melihat Pak Sapri sudah artinya membangun percakapan berdasarkan pendekatan atau algoritma seperti itu. Sudah terlihat tadi ya, di mana percakapan ini kan akan artinya Ibu aslinya yang hanya diberikan pertanyaan tematik, tetapi Ibu aslinya yang apa namanya, Ibu aslinya yang akan menjawab kemudian mengidentifikasi apa sih permasalahan di kelas, kemudian bagaimana solusinya, kemudian menentukan jadwal untuk perubahan-perubahan gitu. Jadi algoritmanya tadi sudah sangat terlihat oleh saya gitu. Semoga nanti rancangan Ibu untuk perbaikan selanjutnya bisa diaplikasikan. Kalau bisa sih Ibu, memang ini kan sudah mau akhir semester ya, mungkin programnya sudah bisa dibuat di awal semester, nanti tinggal terus jalan aja gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Baik Ibu, terima kasih atas bimbingannya kembali, dan mungkin harus sampai di sini juga akhir daripada pra observasi dan observasi selanjutnya pasca observasi. Terima kasih saya kepada Ibu Leniati, dan terima kasih juga kepada Ibu Asri. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.